Salam jumpa, kali ini saya mau membahas yang sedang rame di medsos. Kenapa harus lapor SPT? Padahal penghasilan saya sudah dipotong oleh pemberi kerja. Padahal penghasilan saya sudah dipotong pajak final. Kok harus lapor SPT sih? Ribet amat gitu kan. Nah, undang-undang mengatakan kita wajib lapor SPT karena SPT itu sarana untuk melaporkan penghasilan, termasuk objek atau bukan objek, harta maupun kewajiban kita. Dan SPT harus diingat, undang-undang mengatakan, harus diisi dengan benar, lengkap, jelas. Benar dalam penghitungan, benar menurut undang-undang. Lengkap, semua unsur yang dipersyaratkan harus dilampirkan atau dilaporkan. Dan jelas, asal-usul dari objek pajak harus disampaikan, lalu ditandatangani. Nah, saya kembali kepada kenapa harus lapor SPT. SPT tidak hanya melaporkan penghasilan, tetapi juga harta dan kewajiban. Kenapa? Karena rumus dari penghasilan menurut undang-undang adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bisa dipakai untuk konsumsi atau nambah kekayaan. Apapun itu, yang penting saya bisa pakai untuk makan, untuk minum, untuk piknik, untuk nonton bioskop. Saya bisa pakai untuk nambah kekayaan, deposito, tabungan, beli tanah, beli mobil, beli emas, dan lain-lain. Itu harus dilaporkan karena itu adalah faktor unsur pembentuk penghasilan. Jadi SPT harus menyampaikan itu semua. Apa konsekuensinya kalau saya sampai tidak melaporkan semuanya? Misalnya, saya terima warisan tanah 1 miliar, tidak saya laporkan dalam SPT. Suatu ketika ada pengecekan data dari BPN. Loh, kok saya punya tanah? Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban untuk menjelaskan dari mana asal-usul tanah itu. Oh, dari warisan. Buktinya apa? Kok tidak dilaporkan? Nah, ini kerepotan tersendiri. Yang kedua, saya punya mobil seharga 1 miliar. Ternyata ketika dicek tidak sesuai profil mobil ini, tadi persamaan harta dengan penghasilan. Mobil 1 miliar, penghasilan saya kok cuma 500 juta. Oh, ternyata ini kredit. Nah, saya lupa mencantumkan kredit kendaraan bermotor dalam SPT di kolom kewajiban. Mesti ditaruh di sana. Mobil, uang muka saya 500 juta, kredit saya 500 juta. Jadi perbandingannya benar. Konsekuensi lain, saya terima harta hibah dari orang tua saya. Tidak saya masukkan dalam kolom penghasilan yang bukan objek pajak. Ternyata harta saya muncul ada hibah emas 1 kilogram. Akan ditanya oleh petugas pajak. Emas 1 kilogram ini 1 miliar ekuivalen, dari mana diperoleh? Penghasilan. Penghasilan yang mana? Kok belum dibayar pajak? Oh, ternyata ini hibah dari orang tua saya. Jadi pastikan, sedikit ribet, sedikit repot saat ini, demi memenuhi kebutuhan tadi. Kita melaporkan sesuatu yang benar, secara lengkap, secara jelas, ekuivalen, sehingga tidak merepotkan di kemudian hari. Penghasilan kita, objek dan bukan objek dilaporkan, harta kita dilaporkan semuanya, kewajiban dilaporkan semuanya. Dengan demikian, mari kita laporkan SPT kita paling lambat 31 Maret 2021. Dengan benar, lengkap, jelas, supaya kita aman, nyaman, karena pajak kita membangun bangsa. Pajak kuat, Indonesia maju.